Ya. Jadi silakan di mute dulu, mic-nya di mute dulu ya. Oke, kita mulai. Kita teman-teman di sini semuanya ngambil mata kuliah pemrograman mobile ya. Jadi kita sebenarnya di pemrograman mobile awalnya itu adalah belajar menggunakan Android ya. Jadi kita nanti akan coding menggunakan Android. Tapi bagaimana sih kalau misalkan kita mau menginstal Android sendiri di komputer masing-masing ya? Saya dulu share screen-nya. Itu ya. Kelihatan semua ya teman-teman. Itu ada situs namanya developer.android.com ya. Nah, di situ teman-teman bisa lihat kalau misalnya kita mau memulai belajar nanti ke depannya, teman-teman harus install yang namanya Android Studio ya. Mungkin bisa kelihatan ini ada Android Studio, ada menunya di atas. Nanti silakan dicoba dan di-download di komputer masing-masing. Nah, downloadannya filenya sebesar 871 MB. Nanti setelah teman-teman download dan install, itu dia akan minta update ya. Dia akan minta update isi dari Android Studio mungkin sekitar 1,2 GB. Jadi yang sayang sama kuota nanti bisa ke kampus untuk pakai WiFi di kampus ya. Oke. Nah, perlu diperhatikan juga teman-teman, spesifikasi yang bisa digunakan untuk menggunakan atau menginstal Android Studio itu minimal teman-teman harus punya Core i3 ya. Komputernya Core i3. Ya. Jadi kalau misalnya teman-teman sudah punya Core i3 minimal RAM 4 GB itu nanti bisa menggunakan atau diinstal Android Studio di laptopnya. Jadi sekarang kita balik lagi ke slide-nya. Nah, ini ya, kenapa sih kita menggunakan Android? Yang pertama, karena Android itu yang pertama open source ya. Jadi sumbernya terbuka, kode sumbernya. Jadi teman-teman bisa menginstal itu dengan gratis, dengan bebas, ya, selama tidak mempergunakannya secara yang aneh-aneh gitu ya. Yang aneh-aneh ibaratnya untuk coding sesuatu, mungkin bikin kayak aplikasi sniffing yang gunanya untuk mengambil atau mengumpulkan data-data pribadi dari user. Nah, itu mungkin akan dilarang oleh Google. Kemudian kenapa sih kita menggunakan Android Studio? Karena ini bisa diinstal di beberapa platform. Jadi bisa di Windows, bisa di Linux, sama bisa di Mac ya. Sama bisa di Mac. Nah, teman-teman juga kenapa kita menggunakan Android Studio? Karena sebenarnya kita di Android Studio kita bisa menggunakan lebih dari satu bahasa pemrograman. Yang pertama itu ada namanya Dart. Dart itu yang sekarang lagi booming. Kalau teman-teman tahu ada Flutter ya, Flutter gitu ya tulisannya. Itu digunakan untuk membuat aplikasi mobile yang sekarang gampang sekali bikinnya ya. Yang penting teman-teman bisa JavaScript, bisa aplikasi atau pemrograman Dart ya. Bahkan nanti kalau misalkan sudah bikin skripsi, teman-teman mau buat skripsi menggunakan Flutter, insya Allah nanti saya bisa bisa kita ACC langsung lah gitu ya. Kalau Flutter ya, menggunakan Flutter. Oke. Saya close dulu WhatsApp-nya berisik ya. Nah, oke, saya lanjutkan. Selain menggunakan Android Studio, bisa menggunakan apa lagi sih? Jadi kalau misalnya selain menggunakan Android Studio, kita bisa menggunakan kayak Microsoft ya, aplikasi Microsoft
kemudian bahkan Atom ya. Nah, selain menggunakan Flutter tadi dengan bahasa pemrograman Dart ya, di Android Studio kita bisa menggunakan bahasa yang baru ya, namanya Kotlin ya. Nah, kalau orang ngomongnya Kotlin ya. Jadi kita ngomongnya biasa ya Kotlin ya. Nah, itu juga bahasa yang mirip-mirip bahasa Java, cuman sintaksnya lebih ringkas. Kalau kayak Java kan biasanya kan kalau misalnya kita mau keluarkan sebuah tulisan, misalkan Java system out.println. Kalau di Kotlin cuma print saja gitu ya, mirip-mirip sama Python bahasanya. Kemudian kita bisa menggunakan JavaScript juga di platform Android Studio ya, dia menyediakan untuk itu. Seperti itu. Jadi nanti teman-teman silahkan habis kuliah dicoba deh menginstal Android Studio ya. Nah, ini Android Studio-nya ya. Ini sebenarnya Android Studio itu resmi didukung oleh Google. Jadi semua perangkat atau pengembangan aplikasi Android itu menggunakan Android Studio untuk coding ya. Jadi semua API atau application programming interface yang ada di Google itu bisa semua digunakan di Android Studio. Oke. Nah, ini bentuk logonya ya. Mungkin juga ada perubahan sedikit tentang logo. Ya, silakan dicoba nanti ya. Nah, ini Android Studio itu sebenarnya dia bisa mendukung selain tadi Java, Kotlin, kemudian Flutter tadi dengan Dart programming tadi, dia bisa juga menggunakan ini ya, menggunakan bahasa C ya. Dia bisa menggunakan bahasa C. Ya. Dan juga ini ada Kotlin tadi ya. Nah, compilernya banyak. Nah, teman-teman nanti ketika menggunakan Android, itu ada dua istilah yang sangat penting untuk diingat dan dipahami. Yang pertama ada namanya activity ya. Kita akan lihat apa itu activity. Tapi setelah ini ya. Yang kedua itu ada namanya AVD Manager ya. AVD Manager itu adalah kepanjangannya dari Android Virtual Device ya. Jadi kalau misalkan teman-teman menggunakan Android Studio untuk coding, jadi ketika kita merunning aplikasi, itu ada namanya virtual device. Jadi pura-puranya itu HP Android. Nah, dan itu juga berat ya. Dia biasanya makan setengah dari RAM komputer. Tapi bisa disetting kok. Bisa kita kasih 1 giga aja bisa. Jadi kalau misalkan teman-teman menggunakan netbook, itu saya rasa akan terlatih lah kesabarannya ya menggunakan Android Studio. Karena itu berat ya. Netbook biasanya menggunakan prosesor Celeron ya. Jadi sedangkan ini minimal Core i3 yang bisa digunakan ya. Yeah. Itu ada Android Virtual Manager yang teman-teman bisa download. Biasanya tergantung dari versi Android-nya. Kalau misalnya versi Android-nya yang tinggi, biasanya bisa sampai 1 giga satu buah Virtual Manager atau Android Virtual Device-nya. Oke. Nah, ini contoh Android Virtual Device ya. Kita sebenarnya bisa main ya. Mungkin teman-teman pernah tahu juga yang lain menggunakan Nox App Player ya, bisa juga ya. Itu adalah kalau misalkan kayak Nox App Player itu adalah virtual device yang di luar dari Android Studio, tapi tetap bisa disambungkan ya. Kemudian ada namanya Android Device Manager ya. Ini yang memungkinkan kita untuk memonitor perangkat ya. Yang memungkinkan kita untuk memonitor perangkat yang ada di Android device. Jadi nanti ada istilah namanya locket ya. Ada istilah namanya locket, ini teman-teman bisa lihat yang saya arahkan menggunakan mouse. Oke, atau saya coret aja ya. Nah, ini ada namanya istilah locket ya. Nah, ini dia ya. Locket ini teman-teman bisa melihat seluruh aktivitas dari sebuah aplikasi yang kita gunakan ya. Aktivitas dari aplikasi itu bisa saja aplikasi itu kayak kalau dulu ada aplikasi atau ada handphone Xiaomi yang mengirimkan secara diam-diam sesuatu ke servernya Xiaomi yang ada di Cina gitu ya. Nah, itu bisa dilihat dari locket itu tadi ya.
Oke. Kemudian ada namanya Android Debug Bridge ya. Sebenarnya ini teori ya teman-teman. Sebenarnya belajar teori itu membosankan sebenarnya ya. Tapi mau tidak mau teman-teman harus tahu ini ya. Jadi ada Android Debug Bridge yang digunakan untuk sebagai perantara ya, sebagai bridging ya. Isinya itu adalah perintah kecil yang untuk menjalankan nanti aplikasinya ya. Kalau di Windows namanya adb.exe gitu ya. Nanti akan berpengaruh ke situ ya. Kemudian selain tadi dari Android Studio, kita bisa sebenarnya bikin game menggunakan Android ya. Nanti digabungin dengan Unity 3D. Mungkin pernah belajar ya. Jadi kalau misalkan pernah belajar, ada namanya Unity 3D yang teman-teman bisa gunakan untuk membuat game di Android. Ya. Oke. Nah ini bentuk dari Unity 3D ya. Dicoba-coba ya teman-teman. Kalau kita orang informatika harusnya kita punya rasa penasaran yang tinggi untuk mencoba ya. Kemudian ada namanya Unreal Engine ya. Unreal Engine ini digunakan untuk membuat game. Ya. Gamenya 2 dimensi bisa, gamenya 3D bisa. Dan Unreal Engine ini punya pasar yang besar dalam membuat aplikasi Android ya. Nah, ini contoh Unreal Engine ya. Semuanya sintaksnya teman-teman bisa lihat itu berbasis C. Nah, kalau misalkan teman-teman lihat, ini ada header-header ya. Itu berbasis bahasa C ya. Nah, jadi kalau misalkan pernah belajar bahasa C dulu, itu akan mudah memahami dari Unreal Engine ya. Seperti itu. Dan ini juga bisa diinclude-kan ya. Bisa digunakan juga selain di Android Studio, bisa digunakan di Microsoft Visual Studio ya. Pernah belajar VB semua pasti ya. Saya aja yang nggak pernah belajar VB gitu ya. Itu bisa diintegrasikan ya. Nah, ini contoh produk dari Unreal Engine ya. Mungkin pernah teman-teman lihat game seperti ini ya, banyak sekali ya. Di Play Store, game yang seperti itu, teman-teman bisa gunakan untuk membuat game seperti ini. Kalau membuat game itu sebenarnya harus punya tim, karena ada yang ngurusin modelnya, ada yang ngurusin karakternya, ada yang ngurusin codingnya, ya, interface gamenya, dan lain sebagainya. Kemudian ada yang namanya Game Maker Studio. Game Maker Studio ini adalah alat lain yang mengembangkan game, ya. Ya. Jadi kalau menggunakan Game Maker Studio, teman-teman bisa menggunakan atau membuat sesuatu game di Android tanpa coding sama sekali, ya. Dia pakai drag and drop. Ah, ini dia contohnya Game Maker Studio. Dia menggunakan drag and drop saja. Jadi tinggal ditarik-tarik kayak teman-teman belajar bikin interface di VB, ya. Dia cuma tinggal ditarik-tarik saja. Kemudian ada namanya AIDE ya, AIDE. Itu biasanya ada di Play Store ya. Itu AIDE ada di Play Store. Ya, ini ada di Play Store, jadi teman-teman bisa cobain AIDE-nya. Sebenarnya kalau AIDE ini kita akan coding Android di dalam Android ya. Capek sebenarnya ya. Nah, ini adalah interface dari sebuah tab Android ya. Kita bisa coding itu Android di dalam Android. Jadi seperti inilah teman-teman ya codingnya nanti. Nah, ini adalah bahasa Java ya. Jadi teman-teman kita akan belajar lagi merefresh bahasa Java-nya ya. Jadi jangan sampai nggak tahu apa itu variabel, apa itu tipe data ya. Nggak tahu apa itu modifier, apa itu objek, nggak tahu nanti ya. Jangan sampai tidak tahu. Tolong nanti dibaca-baca lagi ya. Oke, selain itu ada lagi nggak untuk mengembangkan aplikasi Android? Ada, namanya Visual Studio plus Xamarin. Ya, Xamarin itu juga aplikasi dari Microsoft ya, yang bisa digunakan untuk membuat aplikasi mobile. Dan nomor 10 itu ada namanya Eclipse. Nah, Eclipse ini dulunya adalah pelopor sebelum Android Studio. Cuman karena Eclipse ini tidak mendukung,
Makanya Eclipse ini sampai sekarang tergantikan oleh Android Studio. Nah, seperti itu. Kemudian ada namanya PhoneGap. PhoneGap ini juga aplikasi yang berbasis hybrid. Jadi teman-teman bisa coding berbasis pure programming sama berbasis web. Itu bisa digunakan menggunakan PhoneGap. Dan Cordova, ini sama, Cordova sama PhoneGap ya. Kemudian ada namanya IntelliJ IDEA. Ini sebenarnya adalah core ya, core atau inti dari Android Studio. Jadi Android Studio ini adalah produk dari IntelliJ IDEA ini. Jadi IntelliJ IDEA itu dimodifikasi sehingga dibikin sebuah IDE baru, jadi namanya Android Studio. Sebenarnya dari sini dia asalnya. Kemudian dan lain-lain ya, teman-teman mungkin bisa cari tahu sendiri apa saja yang bisa digunakan untuk coding Android ya. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Ya, kalau misalkan ada pertanyaan di unmute aja ya, teman-teman ya. Saya udah berikan akses untuk unmute sendiri. Nggak ada ya, kalau diam aja nggak ada gitu ya. Oke. Oke. Nah, sekarang masuk ke programming language-nya ya, teman-teman. Seperti yang saya singgung di awal tadi, bahasa pemrograman atau programming language yang ada di Android ya, itu ada beberapa. Yang pertama yang pure-nya adalah Java. Kemudian Kotlin tadi sudah kita bahas ya. Saya campur-campur ya, ini bahasa Inggris ya, mirip-mirip bahasa Rejang dikit ya. Kemudian ini ada C atau C++. Biasanya kalau coding game tadi menggunakan ini. Nah, dia untuk Java NDK. Ya, Java NDK itu adalah Native Development Kit. Jadi teman-teman mau bikin sebuah library atau yang lain sebagainya, atau misalkan mau dari Android mau ngontrol sebuah microcontroller alatnya, gitu ya, sebuah alat itu bisa menggunakan Android dan bahasa C ini ya, teman-teman. Kemudian ada C# ya, bacanya C#, S H A R P ya, itu bacanya ya. C# ini dari Microsoft ya. Nah, jadi kalau misalkan belajar Xamarin, itu teman-teman bisa menggunakan bahasa pemrograman C# ya. Dan itu apakah bagus ya? Semuanya bagus ya, tergantung dari bagaimana kita mendalami semuanya. Itu ya. Kemudian ada bahasa basic di DHSen, itu semuanya berbasis Visual Basic rata-rata kita belajar pemrograman ya. Dan itu bisa kita gunakan untuk membuat aplikasi Android, cuman tidak sekaya fitur yang ada di Android Studio. Kemudian ada namanya Corona ya. Nah, ini sebenarnya Corona ini sebelum ada COVID ya. Memang namanya Corona, Lua ini biasa digunakan untuk membuat game. Corona ya. Nanti saya perlihatkan bagaimana sih tampang-tampangnya dari bahasa pemrograman yang ada di sini. Kemudian ini yang bahasa tingkat tinggi juga ya. Ya. Teman-teman nanti kalau misalkan habis waktunya kita akan perpanjang lagi ya. Kemudian ada Dart, ada Flutter tadi ya. Kemudian ada PhoneGap tadi yang sudah saya bahas sebelumnya tadi ya. Oke. Nah, ini Java ya teman-teman. Nanti teman-teman belajar lagi bahasa Java-nya. Jadi diperdalami lagi karena Java itu adalah native dari aplikasi Android ya. Teman-teman bisa belajar itu ya. Kemudian itu Java tadi di Kotlin ya. Kotlin itu sebenarnya bisa dipakai untuk mobile, aplikasi mobile, bisa juga untuk aplikasi web ya. Dan Kotlin ini multi platform ya. Teman-teman bisa coding menggunakan Kotlin ya. Bisa coding menggunakan Kotlin, cuman bisa diekspor juga ke aplikasi kayak Swift ya. Dia itu adalah disebut dengan Next Swift. Swift itu digunakan untuk coding di Apple iOS ya. Swift ya. Oke. Kita lanjut sebelum berakhir. C++.
Sub basic tadi. Oke. Ini adalah contoh dari B4A ya. Ini adalah basic for Android ya. Nah, jadi saya nggak pernah coding pakai Visual Basic, jadi makanya saya kurang tahu ya. Oke. Corona ini seperti ini bentuknya teman-teman. Nah, jadi dia kayak JavaScript juga ya. Nah, ini Corona bentuknya bisa bikin game di iPhone. PhoneGap ini bentuknya, PhoneGap ini berasaskan Java atau kadang-kadang berbasis web gitu ya. Nah, dia hybrid bahasanya, JavaScript. Ini adalah PhoneGap. Oke. Kemudian ada Flutter ya. Nah, Flutter ini yang lagi naik daun. Silakan dipelajari Flutter ya. Mungkin kita akan menyinggung sedikit tentang Flutter. Cuma nanti teman-teman harap belajar juga sendiri ya. Nah, jadi bisa bikin aplikasi mobile untuk Android, iOS, Windows, Linux, Mac OS ya. Nah, ini yang didukung juga oleh Google. Nah, ini contoh softcase. Nanti teman-teman bisa lihat ya. Showcase dari Flutter, saya klik saja. Mungkin kita akan buka browser jadinya. Flutter. Nah, kelihatan ya. Ini adalah showcase dari link yang saya klik tadi. Flutter, nah, bisa bikin aplikasi seperti ini. Banyak ya, Tencent dari Cina itu dia menggunakan Flutter ya. Nah, bahkan bikin game, bisa juga. New York Times juga menggunakan Flutter ya. Teman-teman bisa kan beli pelajari sendiri ya. Banyak showcase-nya ya. Kalau kita mau lihat, saya perlihatkan videonya ya. Nggak tahu lancar atau enggak di tempat teman-teman ya. 尺寸的安卓的平板，这些都没有问题。而且我们还用了不少矢量和动画。二级页面使用了，很看好 Flutter 工程体系，未来会逐步在更多的独立页面上使用 Flutter，这个灵活性对我们很重要。希望能更融入 Flutter 社区吧。我们使用了很多别人写的开源组件，也希望将来能够贡献一些代码。场景都离不开高效的。Tencent itu adalah aplikasi yang laris di Cina ya. Nanti teman-teman bisa cobain juga Flutter. Kita balik lagi ke slide tadi ya. Ya, sudah yang Flutter. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan teman-teman? Jelas ya, jadi pengenalan untuk Android nanti teman-teman silakan dipelajari menggunakan Android Studio ya. Ya, ini ada lagi yang lain. Ada pertanyaan nggak? Oke. Mumpung belum putus ya, kita lanjutkan sedikit. Ya. Tapi sebelumnya saya cek dulu ya, teman-teman ya. Saya mohon maaf ya, webcam saya ini agak error, jadinya tampilan saya agak gitu aja, mangap terus ya. Oke. Ini ada Rahma Dewi, ada Wansa, Anggi, Aldi, Muhammad Anugrah, Rizaldi, Kadek Sastra, Rocky, Agung, Linda, Kristio, Erika, Yongki, Rahmat Budianto, Royki, Anggit, Karno, Razi. Razi nggak kelihatan mukanya ya, Razi ya. Oke, kita lanjut sedikit ya, teman-teman. Kita lanjutkan ke... Kelihatan ya. Jadi ada, kalau judulnya ini adalah dasar-dasar dari aplikasi ya. Nanti semua ini saya share ya ke teman-teman ya. View full screen. Kelihatan ya tulisannya. Oke, kita lanjutkan. Dasar-dasar aplikasi, teman-teman. Android Studio itu
kalau kita coding nanti menggunakan bahasa pemrograman Java ya. Ya, mau tidak mau teman-teman harus belajar Java. Kemudian Android itu berbasis kernel Linux ya. Nanti kayak kalau teman-teman akrab sama Linux, nanti seolah bisa diotak-atik aplikasi Android-nya. Oke. Dan di Android itu mengimplementasikan privilege minim ya. Jadi privilege itu adalah hak akses. Sama kayak di Linux ya. Kenapa dia menggunakan hak akses? Supaya tidak semuanya bisa mengakses atau sembarangan mengotak-atik dari aplikasi Android itu. Ya. Ada komponen aplikasi yang 4 komponen ini yang teman-teman perlu tahu ya. Yang pertama ada activity, ada service, content provider, dan broadcast receiver. Apa sih activity? Ya. Activity itu adalah mewakili tampilan atau user interface yang ada di Android. Jadi contohnya, kalau teman-teman buka aplikasi Zoom yang ada di Android teman-teman, itu sebenarnya sebuah activity yang ditampilkan. Ya, activity itu terdiri dari 2 buah file ya. Jadi activity itu terdiri dari 2 buah file, yaitu file XML dan Java. Ya. Jadi kalau file XML itu digunakan untuk mengatur layout-nya. Jadi tampilan. Jadi kayak form ini, form itu ya, di mana sih letak video, di mana sih letak gambar, itu diatur di XML. Sedangkan codingnya, semua logika pemrogramannya itu diatur di file Java-nya. Jadi .xml dan .java nanti akan kita temui bersama-sama ya. Dan activity ini dapat dijalankan oleh aplikasi berbeda ya, selama ada istilahnya modifier-nya itu public ya. Contohnya jika kita share sebuah foto menggunakan email, maka activity tulis email, ini nama activity-nya tulis email, yang akan dijalankan oleh aplikasi galeri. Ya. Karena apa? Karena pertamanya kita mau nge-share foto dari galeri ya ke email. Makanya activity dari galeri dia akan mengakses activity dari email. Seperti itu. Activity diimplementasikan sebagai subclass dari activity. Nanti ada banyak ya. Teman-teman bisa lihat apa saja subclass yang lain. Itu nanti ketika kita sudah terjun ke codingnya. Kemudian ada service ya. Service itu adalah komponen yang berjalan di latar belakang atau di background. Contohnya, service untuk memutar musik ya. Itu contohnya. Jadi kalau kita lagi muter musik, teman-teman lagi dengerin MP3, kemudian teman-teman buka aplikasi WhatsApp, nah musiknya itu tidak akan mati. Jadi itulah kenapa dia nggak mati, itu ada service yang berjalan. Ya, ada service yang berjalan, kenapa dia nggak mati. Itulah yang dinamakan service. Nah, dan diimplementasikan ke dalam subclass yang namanya service. Nanti kita akan pelajari itu juga ya. Kemudian ada namanya content provider. Jadi secara mudahnya content provider ini digunakan untuk mengelola perangkat aplikasi secara bersama-sama ya. Kemudian kita bisa menyimpan file database SQLite di web atau di lokasi storage permanen lainnya yang bisa diakses. Jadi gini contohnya. Teman-teman chatting menggunakan WhatsApp contoh ya, contoh lainnya. Nah, di WhatsApp itu dia bisa mengakses kontak. Jadi ketika kita menyimpan kontak teman-teman yang lain yang ada nomor WhatsApp-nya menggunakan Google Kontak, nanti dia bisa berbagi ke WhatsApp. WhatsApp juga tetap bisa baca, ya. Dan itu disebut dengan content provider. Dia menyediakan konten untuk itu, ya. Nah, ini contohnya ya, seperti kontrak data, ya. Dan diimplementasikan di subclass content provider. Nanti juga kita akan belajar itu, ya. Mudah-mudahan nggak pusing ya teman-teman baca teorinya ya. Tapi paling enggak untuk ngerti itu ya. Kemudian ada namanya broadcast receiver ya, atau penerima siaran. Broadcast receiver ini merupakan komponen untuk merespon pengumuman siaran atau broadcast di dalam lingkup sistem. Kita langsung ke contohnya. Misalnya ya, ini misalnya siaran yang mengumumkan bahwa layar telah dinonaktifkan atau baterai lemah atau gambar telah direkam. Nah, seperti itu. Ya, pernah mungkin teman-teman tahu ya. Ada baterai lemah, ceret gitu ya. Berarti dia akan
atau memberikan broadcast receiver ya. Nah, kemudian ada juga contoh yang lain untuk menginformasikan ke aplikasi lain bahwa sebagian data telah diunduh ya. Jadi kalau misalnya teman-teman download sesuatu dari browser, nanti ada notifikasi bahwa sudah selesai download. Nah, itu adalah dari broadcast receiver ya. Oke, broadcast receiver biasanya tidak menampilkan antarmuka pengguna. Jadi dia tidak pakai interface ya. Cuma bisa dibuat notifikasi saja ya. Ini dari subclass broadcast receiver yang disiarkan dan dikirim sebagai objek intent. Nanti intent itu akan kita pelajari juga. Apa sih intent ya? Nah, ini ada file manifest ya teman-teman. Di Android ada namanya file manifest yang digunakan untuk mendaftarkan. Itu istilahnya file manifest itu adalah daftar isi dari aplikasi Android kita. Jadi semua izin, misalkan aplikasi kita menggunakan internet, bisa menggunakan internet misalkan. Nah, izin untuk menggunakan internet itu harus kita daftarkan di manifest. Aplikasi kita misalkan ada 15 interface, 15 tampilan. Semua interface activity itu harus juga ditampilkan di dalam atau didaftarkan di dalam file manifest ini, ya. Ini ya. Kemudian kita menggunakan Google Map library-nya, ya. Kita juga harus tuliskan di dalam file manifest ini, ya. Iya kayak daftar isi, ya. Library apa saja, deklarasikan fitur. Misalkan fiturnya untuk kamera, Bluetooth, atau layar multi sentuh, ya. Itu bisa semuanya harus didaftarkan. Kalau nggak didaftarkan, walaupun aplikasi kita menggunakan fitur itu, kemudian handphone kita mendukung fitur itu, maka tidak akan bisa digunakan. Ya. Ini contoh deklarasi untuk komponen manifest. Ya. Ada activity dan lain sebagainya. Ya. Ini contohnya. Ini adalah file XML dari file manifest. Dan kalau activity-nya ini satu persatu akan dideklarasikan. Ada tag pembuka dan tag penutup ya. Tuh. Ini elemen-elemennya. Oke, kita lanjut lagi. Ini masih itu ya. Oke. Sampai di situ dulu teman-teman. Ada pertanyaan? Ya, stop sharing dulu ya. Boleh mengaktifkan ininya. Mikrofonnya. Ada pertanyaan sampai di sini? Sekarang saya nanya dulu deh sebelum ada pertanyaan. Siapa yang komputernya mendukung minimal Core i3? Core i3 ke atas lah. Wansa, angkat tangan aja gitu ya. Ada Wansa, Rahma Dewi, Rezal ya, Erika, Anggit ya. Mantap ya. Jadi ada Agung ya. Yang bisa. Ada Rahmat Budianto juga. Ya, berarti teman-teman di sini saya rasa tidak ada kesulitan. Jadi kalau misalnya komputer belum mendukung, jadi kalau misalkan komputernya tidak mendukung, teman-teman bisa nebeng sama teman yang lain ya. Oke. Bisa nebeng sama yang lain. Ada pertanyaan teman-teman? RAM-nya 4 GB minimal semua ya. Izin bertanya, Pak. Iya. Silakan, Kristio. Ini Pak, kalau untuk VGA tuh minimalnya yang kayak apa Pak ya? Nah, kalau VGA sebenarnya tidak wajib kalau kita coding Android ya. Tidak wajib VGA. Apalagi kalau kita codingnya cuman aplikasi ya, aplikasi biasa kayak aplikasi peta dan lain sebagainya. Cuman ketika teman-teman menggunakan atau bikin game, nah itu yang biasanya butuh VGA untuk merender minimal 2 GB lah gitu sekarang ya. Tapi untuk coding Android kita biasa, kita tidak perlu itu. Ya. Ada lagi pertanyaan yang lain? Aman ya, udah mandi semua ya. Rizal udah mandi ya? Oke. Udah ngopi semua nih?
Ini Razi mana Razi? Razi? Ada pertanyaan lagi nggak? Jadi nanti menggunakan Java itu Pak ya? Iya, kita menggunakan Java. Ya, nanti Java saja apa gimana? ya, kita menggunakan Java saja untuk sementara. Tapi nanti kalau misalkan ada waktu lebih, saya akan kenalkan ke JavaScript sama Dart itu ya, kayak Flutter. Itu ya. Ada lagi pertanyaan? Ya, saya mangap terus di situ ya gambarnya ya. Rama Dewi. Ada pertanyaan? Nggak ada pertanyaan ya? Mudah-mudahan bisa semua ya. Nah, nanti silakan dicoba. Teman-teman ya, yang saya perlu beritahukan, kalau menggunakan Android Studio ya, yang pertama itu agak berat ya Android Studio itu ya. Saya kasih contohnya seperti ini. Saya close dulu projectnya. Saya share Android Studio ya. Ya, teman-teman bisa lihat mungkin ya. Screen dari Android Studio. Oh. Nah, itu adalah welcome screen dari Android Studio ya. Nah, kelihatan ya. Jadi ketika teman-teman menggunakan Android Studio baru pertama kali dibuka, yang di sebelah kiri ini yang saya sorot pakai mouse itu adalah project yang pernah atau history project yang pernah kita bikin ya. Kemudian di sini adalah menu-menunya. Jadi kalau misalnya teman-teman menggunakan Android Studio untuk membuat project baru ya tinggal start a new Android Studio project ya. Kalau misalnya teman-teman sudah pernah bikin project tinggal di open saja ya. Atau projectnya di-download dari internet tinggal di open saja ya. Atau bahkan bisa diimport ya. Nah, ini ada code sampelnya kalau diimport di sini ya. Ini adalah history yang teman-teman bisa pernah pakai gitu ya atau pernah buat ya. Saya pernah beberapa bikin ya kayak wisata Pulau Tikus, wisata Pantai Linau ya. Kan bukan untuk mahasiswa ya, untuk penelitian dosen. Ini bikin kamus juga. Jadi paling nggak kita teman-teman semua harus bisa bikin sebuah aplikasi lah. Ya. Biar kita bisa pamerkan juga ke yang lain ya. Ini contoh kalau misalnya kita mau start Android Studio Project ya, saya contohkan ya untuk memulai Android Studio Project. Oke. Jadi layarnya ada banyak. Kelihatan ya teman-teman. Nah ini adalah layoutnya. Ini adalah layoutnya. Ada phone and tablet, ada pakai Wear OS. Jadi kalau pakai smartwatch itu bisa ya. Kemudian ada pakai TV. Sekarang kan ada namanya Smart TV, pakai Android TV. Nah, itu bisa kita coding di sini. Ini otomotif ya. Jadi kalau otomotif itu teman-teman kayak di dashboard sebuah mobil ya, biasanya ada pakai sistem operasi Android. Kita bisa bikin aplikasi untuk di situ juga ya. Kemudian ini ada Android Things ya. Ini yang berhubungan dengan perangkat keras nanti ya, Android Things itu ya. Oke, kita contohkan membuat aplikasi. Ini sudah ada sebenarnya, contohnya ya banyak. Basic Activity, Bottom Navigation, MT ya. Nanti kita rata-rata di MT Activity ya. Di MT Activity. Kenapa? Karena kita akan masukkan komponen secara sendiri-sendiri. Ini pakai Google Map, ini yang pakai full screen, ada semua ya contohnya. Ini pakai C++ ya, native. Ini nanti seperti ini teman-teman ketika bikin. Saya pilihkan yang MT Activity. Next ya. Nah ini nama aplikasinya ya. Namanya saya kasih nama tempat sini saja ya. Samping danau ya. Misalkan ya. Ini adalah package name ya.
perlu teman-teman perhatikan, package name itu adalah yang akan membedakan aplikasi kita dengan aplikasi yang lain yang ada di Play Store. Misalkan, di Play Store itu ada namanya aplikasi Danau, ada lebih dari 5. Kalau misalkan package name-nya sama, itu tidak akan bisa diupload. Cuma bisa yang diupload yang duluan. Maka dari itulah yang membedakan adalah package name. Ini com.yode.samping-danau itu yang membedakan folder-folder yang ada di dalam project Android kita. Ya. Bahasanya bisa dipilih bahasanya, Kotlin atau Java. Kita pilih Java dulu ya. Kemudian minimum SDK, itu adalah Software Development Kit. Yang ini bisa ada keterangannya. Aplikasi kamu akan berjalan kira-kira di 99% perangkat. Ya udah, pakai itu aja ya. Nah, finish. Nah, perlu dilihat juga teman-teman. Ya. Oh, dia finishnya beda ini ya bentuknya. Oke. Nah, ketika di finish, dia akan loading project ya. Dia akan loading project seperti ini. Dan ini butuh waktu, butuh resource ya. Jadi kalau misalnya kita buka browser dengan tab yang banyak, itu akan agak menanggung ya. Nah, ini bentuknya teman-teman ya. Ya, ini kita langsung dihadapkan dengan yang namanya main activity, ya, activity utama kita. Nah, teman-teman bisa lihat di sini nggak? Coba saya coret dulu ya. Lihat arahnya ke sini. Nah, yang saya kasih tanda panah. Itu ada namanya Gradle build ya. Ketika kita membuat project Android, kita harus terhubung ke internet. Itu wajib hukumnya terhubung ke internet ya. Kenapa? Karena dia akan mensinkronisasi struktur project yang ada di server di Gradle itu ya. Itu banyak gunanya juga ya. Jadi yang pertama ketika teman-teman bikin project Android, ya kita harus tunggu dulu berapa lama ya. Nggak tentu juga berapa lama ya. Teman-teman bisa lihat di terminal ini ya. Nah ini ya. Teman-teman bisa lihat di bawah itu, kiri bawah. Ya. Gradle since started-nya itu masih lama gitu ya. Biar aja ditunggu dulu sampai selesai. Nanti ini ada namanya proses ya, yang di kanan saya klik ini. Nah, kelihatan ya, yang saya coret ini. Itu tuh ditunggu sampai selesai. Kalau nggak selesai, dia akan codingnya biasanya masih merah gitu ya. Masih dikatakan error. Jadi tunggu dulu sampai selesai. Tergantung koneksi internet teman-teman semua. Nggak susah ya, cuma bikin pusing aja ini ya. Beda-beda tipis lah ya. Nah, kalau sudah selesai, ya, ini tadi ada namanya logcat ya, teman-teman. Yang bisa memperlihatkan aktivitas dari device di logcat ini. Ya. Nah, sekarang Gradle-nya sudah dibuat ya. Nah, ini ada namanya main activity. Main activity ini adalah Java, semuanya isinya pemrograman Java, tergantung dari apa yang kita pilih tadi ya. Oke. Ini adalah coding, di mana tempat codingnya ya. Ini ada kelasnya, modifiernya public ya. Dia pakai namanya dari kelas turunan compact app compact activity gitu ya. Nanti kita akan pelajari. Kemudian di sini ada activity main. Nah, ini adalah yang bertindak sebagai layout-nya. Jadi teman-teman kalau misalkan bisa ngintip, bisa ngelihat dengan jelas di handphonenya atau di laptopnya. Inilah tampilannya ya. Di sini kita bisa tambahkan button ya. Nah, saya perlu kasih tahu juga Android sekarang menggunakan constraint layout namanya. Istilahnya adalah constraint layout. Jadi ketika teman-teman nambahkan button, nah kita barusan nambahkan button ya, mana button yang tadi hilang. Nah, ketika menambahkan button, dia akan minta untuk ditaruh posisinya di mana gitu ya. Nah, ini button yang kita tambahkan. Ketika ini di running, teman-teman, dia nggak bakal bisa di running, bukan nggak bisa. Dia bisa di running, cuman posisinya itu akan berantakan. Bisa saja hello world ini, kata di sini akan berhimpitan.
Jadi harus kita atur namanya constraint. Ini adalah constraint yang garis biru, ya, itu disebut dengan constraint-nya. Jadi kita akan taruh button ini, posisinya di mana, itu nanti seperti ini caranya. Ya. Kita harus kasih ini, nah, ibaratnya posisinya terhadap objek yang lain, kiri kanannya. Nah, baru dia nanti nggak akan tabrakan ketika di running. Ya. Saya coba running bisa nggak ya? Saya nggak nginstal emulator ya, karena harddisk saya penuh ya. Jadi nanti ketika teman-teman mau mempermudah atau meringankan beban dari komputer, teman-teman bisa menggunakan perangkat langsung ya. Jadi teman-teman bisa menggunakan Android-nya langsung. Colokin pakai USB, install drivernya. Jadi nanti ada ketika pas mau di running, dia akan milih ya. Nah, di sini ada device yang terdeteksi nanti. Nah, seperti itu. Atau kalau misalkan mau pakai emulator bawaan, ya. Saya biasanya ada Nox ya. Nox, saya jalankan dulu Nox dulu. Saya jalankan Nox. Nox itu agak lama juga jalannya. Dia kadang-kadang update aplikasi. Beberapa menit lalu saya klik Nox ya. Sampai sekarang dia belum keluar. Nanti sambil nunggu Nox ya, ada yang mau ditanyakan nggak teman-teman? Nox seperti ini ya, teman-teman bisa pakai emulator yang ringan ya. Pakai Nox misalnya. Nah, Nox itu bisa digunakan untuk main game juga ya. Nah, itu dia. Saya bukan bermaksud nampilin gambar itu ya, tapi itu adalah bawaan dari Nox itu ya. Kita tunggu baru 91%. Ya, saya yakin ya gamer-gamer itu biasanya pakainya ini ya. Minimal pernah pakai ini. Kalau enggak itu ada namanya BlueStack. BlueStack app player itu bisa disambungkan ke sini ya. Tunggu sebentar. Gambarnya kok gini semua ya. Mohon maaf ya. Itu game, bagian dari game ya. Ditunggu sebentar ya. Nah itu dia Android starting yang ada di Nox. Nggak usah diupdate ya. Bisa teman-teman update ya, sama kayak ngupdate aplikasi Android kita ya. Nah itulah adalah Nox app player. Ditunggu dia ready dulu. Nah seperti itu teman-teman. Nah teman-teman bisa lihat, kita balik lagi ke ini ya, apa, Android Studio. Saya balik lagi ke Android Studio. Ketika saya jalankan Nox tadi, di sini teman-teman, saya kasih tanda panah ya biar kelihatan ya. Ya, di sini kan ada pilihannya tuh, ada pilihannya. Jadi ketika Nox dijalankan, dia udah ada terdeteksi Motorola AOSP ya, on sama, nggak tahu saya kenapa tulisan seperti itu ya. Itu biasanya adalah nama dari emulator yang dikenali, itu Nox tadi. Jadi kita akan jalankan aplikasi kita tadi ke Motorola Nox tadi ya. Saya jalankan, kita tunggu ya, di bawah ini ada prosesnya yang agak lama ya. Sambil kita arahkan ke share screen-nya ke Nox ya. Teman-teman bisa lihat langsung di Nox nanti ya. Ya, kita tunggu, dia akan jalan ya. Nah, untuk bisa langsung jalan di Nox app player ini, dia harus di-enable-kan ya developer mode-nya. Nanti saya kasih tahu ya gimana caranya. Atau paling enggak nanti saya kasih artikel di mana kita bisa untuk koneksikan antara Android Studio ke Nox app player itu. Ini agak memang lama deh ya. Dia harus sinkron Gradle dulu. Nah.
Lama ya. Nah, dia baru dikit lagi muncul. Jadi kalau misalnya teman-teman punya spek yang lebih tinggi, itu maka bisa cepat ya. Saya cek dulu. Saya running sekali lagi, Pak. Masih 3 lagi yang dijalankan ya. Ya, kondisi harus lancar ya, teman-teman. Padahal aplikasi ini cuman terdiri dari satu buah button dan satu buah text view ya. Kita lihat dulu. Sudah belum ya. Sambil ini ada yang mau ditanya nggak, teman-teman? Sambil kita nunggu dia loadingnya mungkin sampai maghrib. Oke, sudah ya. Sudah kebuka sepertinya. Oh, baru selesai Gradle build. Baru finish. Sekarang dia menginstal aplikasi ke emulator ini. Ya. Bentar lagi nanti muncul ya aplikasinya. Aplikasi tadi kita kasih nama Samping Danau ya. Lama ya. Padahal RAM laptop ini 10 GB. Teman-teman bisa lihat aktivitas yang ada di Android Studio-nya. Ada satu lagi ya. Mungkin bisa dilihat, saya coret dulu. Nah, saya arahkan. Ini adalah ada tulisan install ya. Installnya juga lama. Jadi dia akan menginstal ke aplikasi Android itu, ke Nox App Player tadi. Ya. Oke, katanya installnya finish. Ya. Jadi ini tampilannya ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat dalam beberapa detik lagi. Nah, itu dia. Itu ya. Jadi inilah yang kita jalankan dari Android Studio tadi. Ada saya kasih atau berikan button satu ya. Kemudian ada namanya Hello World 1. Ya. Buttonnya bisa diganti juga sebenarnya. Kalau buttonnya namanya sini button. Kalau misalnya mau ganti, teman-teman harus gantinya di Android Studio ya. Nah, teksnya adalah misalkan mobile. Misalkan mobile programming gitu ya. Nah, saya ganti enaknya di Android Studio ketika kita sudah ganti dan kita running kembali, dia biasanya akan langsung mengganti ya. Oke, kita tunggu ya. Ini yang bikin lama ini proses dia sinkronisasi ke Gradle itu ya. Sedangkan di sini sudah saya ganti jadi mobile programming ya. Nah, untuk mengganti tulisan button itu, di mana sih gantinya? Ada yang namanya atribut ya. Teman-teman kalau udah coding, nanti kita udah masuk sini, ada namanya atribut. Ya, atribut dari button. Jadi kita klik dulu buttonnya.
baru nanti kita pilih atribut. Nah, di sini ada button. Dan di sini ada namanya text. Jadi text button, ya. Jadi yang satu kita pilih dulu elemennya, kedua kita pilih atribut ini, ketiga baru kita pilih atribut yang mana yang mau diganti. Saya kasih namanya mobile programming tadi ya, di buttonnya. Oke, seperti itu. Nah, sekarang dia udah menginstal lagi ke aplikasi ya, ke emulator. Kita buka lagi emulatornya. Oke. Ya. Kita tunggu dulu lagi sampai maghrib ya. Lama ya. Ada pertanyaan nggak teman-teman sebelum maghrib datang? Kalau ada pertanyaan langsung aja ya. Boleh ditanyakan. Saya cuma ganti tulisan teks dari button itu jadi ini ya. Jadi mobile programming ya. Cuma belum muncul ya. Dia masih running. Kalau status yang di Android Studio-nya masih menginstal. Nah, sepertinya sebentar lagi akan ada. Ada pertanyaan sampai di sini? Ini saya rekam ya ininya. Meeting kuliah kita. Nanti saya upload, bisa teman-teman bayang-bayangin lagi gitu ya. Apa yang sudah kita sampaikan. Nah, karena dia lama nunggunya ya teman-teman, silakan ada yang mau tanyakan. Paling nggak nanti dicoba ya menggunakan Android-nya ya, Android Studio. Anak informatika harus punya penasaran yang tinggi juga ya. Supaya apa? Supaya nanti nggak hanya yang saya berikan, mungkin yang saya berikan nanti kurang. Teman-teman harus belajar lagi di luar. Saya bahkan senang kalau teman-teman lebih bisa nanti daripada saya ya. Oke. Razi Sigit ini mana orangnya? Nggak kelihatan dari tadi nih. Halo Razi. Saya mau dengar suara si Razi ini. Razi? Oke. Iya, Pak. Oh, ada Razi ya? Oke, Razi. Ada, Pak. Oke. Ngikutin dari Razi. Teman-teman. Oh, oke deh. Betul, Pak. Oke, sip ya. Ada pertanyaan nggak sampai di sini, teman-teman? Jadi pertanyaan terkait Android Studio-nya, materinya, ya. Kita ini agak susahnya karena kita nggak bisa praktik langsung di lab ya. Jadi teman-teman, ketika nanti kita belajar lagi seperti ini, harap sudah diinstal Android Studio-nya ya. Jadi kalau misalnya ada troubleshooting, kita bisa kerjakan sama-sama. Ada masalah yang lain ya. Kita bisa kerjakan sama-sama, kita cari solusi sama-sama, biar yang lain juga tahu. Ya, Pak. Oke, nggak ada pertanyaan? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Untuk ikonnya pakai aplikasi apa, Pak? Icon mana? Ikon membuat ini tuh aplikasinya, Pak. Yang di dalam aplikasi, Pak. Oh, di dalam aplikasi. Di Android Studio tadi? Iya, Pak. Saya lihat kan ya. Ikonnya maksud ikon yang mana ini? Saya perlihatkan ya. Ininya. Ikon yang ada dalam sini? Iya. Itu sebenarnya udah ada menu-menunya ya. Ya. Jadi menunya sudah ada. Jadi kalau misalkan ikon, kita bisa import ikon dari luar. Ya. Oh, bisa dari luar. Bisa dari luar ya, import ikonnya.
Seperti itu. Jadi kalau misalnya mau dikasih gambar, ini ada image view ya, teman-teman bisa tarik juga nanti ya. Nah, kita bisa kasih gambar kita bahkan ya. Nah ini dia. Dia ada beberapa yang sudah tersedia ya, ada yang belum. Nah, kayak ini icon bawaan standarnya ya. Nah, teman-teman bisa gunakan. Atau kalau misalnya mau dari dia ada namanya resource kalau di Android ya, namanya resource. Nah, minggu depan saya jelaskan apa saja yang ada atau struktur dari proyeknya. Ini kan ada manifest ya, teman-teman bisa lihat ada Java, COM, YOD, samping danau tadi ya. Nah, kemudian ada Java, ada resource ya. Seperti itu. Ini drawable di mana kita harus naruh gambar-gambar drawable itu ya. Di sini. Oke, ada lagi pertanyaan? Enggak ada. Ini udah diupdate ya yang di Nox app player-nya. Batasnya sudah ganti jadi mobile programming ya. Jadi kayak gitu cara mengubahnya. Nanti kita akan belajar pelan-pelan. Saya harap teman-teman nanti dapatnya rata. Kita bisa ngerti semua nanti. Paling enggak bikin hello world lah, ngerti nanti ya. Gimana? Ada yang bertanya lagi? Oke, kalau nggak ada yang bertanya, kita cukupkan sekian ya kuliah hari ini ya. Ya, Pak. Ya, oke. Anggi udah mandi, Anggi? Udah, Pak. Udah ya, aman ya. Ya, nggak ada pertanyaan lagi ya. Saya cukupkan sekian. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, tugas teman-teman yang pertama adalah nanti di grup WhatsApp itu kan sudah saya kasih link untuk absen ya, lektor hadir. Ini juga sudah saya screenshot ya halaman ini. Jadi teman-teman harus absen di itu juga ya, di Google Classroom. Sudah saya kasih linknya, ada postingan tentang lektor hadir untuk hari ini. Ya, silakan diisi ya. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan, saya cukupkan sekian. Ini ada. Ini nanti diupload di mana ya, Pak? Apanya? Videonya? Iya, video hari ini. Oh, nanti saya Materi hari dulu. Saya upload di YouTube aja ya, biar bisa dilihat ya. YouTube. Nanti saya kasih linknya. Apa nama YouTube? Oh, nanti saya kasih linknya. YouTube saya itu cuma nama Jangan lupa aja. subscribe. Oh, enggak, saya enggak mau wajibkan. Subscribe. Like, comment, and Kalau share. kita bukan YouTuber tuh enggak mau wajibkan. Cuma kalau mau ya ajak teman-teman yang lain ya subscribe ya. Ya, Pak. Ya. Siap. Enggak ada isinya juga. Ada lagi pertanyaan? Habis ya, kalau nggak ada pertanyaan, saya cukupkan sekian ya. Jangan lupa ngopi ya. Ya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jalan terus videonya ya. Nah, saya end sekarang ya.